Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan guru kita bersama Ustadz Abu Jihad Malim Harahap hafizahullah ta'ala. Ustadz yang rela tinggal di daerah seperti kita ini perlu kita berikan penghormatan, Pak. Penghormatan bukan bulu maksudnya. Sebab dai-dai yang mau tinggal di daerah itu bisa dihitung, Pak. Susah, sulit, kecuali dididik dan ditempa betul untuk hal itu. Dan dai ini dia seperti gula. Kalau gulanya sudah ada, semut bakal datang dengan sendirinya dimanapun diletakkan itu, betul tuh? Tapi kalau semut dicari dulu gulanya tak ada atau makanan semutnya tak ada, hilang dia lagi. Tadi saya lewat masuk ke dalam-dalam tuh, sampai ke daerah-daerah Ekstrandum, Marabahan, sampai sini. Tadi ada lahan yang ditengok. Teman-teman ikhwan di sana sudah punya bangunan 3 lokal. Bukan orang-orang miskin seperti di pedalaman di sana. Orang-orang yang bantu untuk melanjutkan bangunan juga ada. Tapi orang-orang yang bantu, kata kawan-kawan itu mulai kurang yakin dan vakum. Jadi kami nggak sanggup lagi, Ustaz, katanya. Saya analisa, saya kumpulkan data-data dari hasil diskusi saya dengan mereka, data-data yang saya dapatkan. Kekurangannya tidak ada ustadz di tempat itu. Itu dia masalahnya. Kalau antum nih ya, Bang Wandrini, kawan-kawan yang lain, kita kalau disuruh khutbah apa ya aja, Bang, kan? Tapi kalau disuruh bawa podiumnya bisa kita. Kalau sholat Jumat tak ada tukang khutbahnya, jadi sholat Jumat tuh biarlah sholat zuhur je lah kita ya. Tak ada orang tukang khutbah. Itu nasib kalau di pedalaman begitu.
Baik. Atau bak kata mereka tadi khutbahnya sekedar melepas syarat dan rukun aja, dibaca buku tu. Bahasa mereka isinya tak ada. Yakni kandungan yang membuat orang dapat menghilangkan dahaga dan haus mereka. Itulah pentingnya ada ustaz di satu tempat. Itu contohnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya, kalau kayak gitu caranya, kita cari dulu ustaznya. Ustaz itu baru bisa datang dia. Tu tengok pula tu. Kalau bukan berjiwa mujahid, ya, seperti Abu Jihad ni, nama kuliahnya aja Abu Jihad, bayangkan tu. Itu susah. Karena jihadnya kita di akhir zaman ini bukan dengan bisayf wasinan, enggak, dengan pedang dan tombak bukan, tapi dengan lisan dan tulisan. Maka kadang perlu, kalau taruhlah nih, kita ni kadang lemah iman. Per ustaz tu kadang perlu dicari cara biar dia kokoh, mungkin dicarikan jodohnya, dicarikan istri, panjang lagi ceritanya. Khulasatul kalam, kita berterima kasih banyak kepada ustaz-ustaz kita yang bisa menetap di daerah-daerah. Ya, itu luar biasa itu, Pak. Ya, kalau ini cerita kita tidak jadi gaji nanti, tapi sini perlu kita sadari syukur kita, dan syukur tu tidak cukup dengan ucapan saja, manfaatkan Tuhan. Ada majelis ilmu ustaz tu datangi. Kalau kami yang ngaji datang sekali sebulan ni, berapalah lama ngaji? 2 jam tidak sampai lah, 1 jam lebih sedikit. Cerita-cerita pulang, bapaknya dapat ilmu sedikit, kami dapat capeknya banyak. Nyampe di rumah kau ada tengah malam tu. Makanya, tapi untuk sesekali mungkin, kalau dah sering daging datang goreng teri kan enak juga. Itu aja tu. Padahal lebih berdaging di sini. Jadi tukar-tukar sambungnya. Ala kulli hal, dan dakwah di Kuansing ini saya lihat memang butuh ini sekarang. Dai-dai kita banyak tapi tinggal di tempat lain. Di sini nih sekarang. Saya ada beberapa waktu ini, sejak saya aktif di dakwah ke Kuansing lagi, saya melihat potensi-potensinya luar biasa. Jadi saya juga sekarang dengan kawan-kawan, alhamdulillah di Pangyan itu kita ada buat yayasan, ada yayasan nama yayasannya Pangyan itu Cahaya Sunnah Pangyan. Jadi kemarin dengan Dr. Muhammad Nur Ihsan, saya juga diminta beliau pembina ketua pengawasnya. Tetapi nggak cukup sekedar buat yayasan aja. Kalau udah ada ustaz menetap situ, buat yayasan aja nanti itu. Atau udah ada yang serius membina. Yang sekolah di luar banyak, tapi harapan tak balik kampung tanda. Nikah nanti di kampung orang, dapat pula mertua tu berduit pula, dibuat dia sekolah. Dah ada orang kampung kita lagi di kampung orang aja dia. Kalau beliau ni anak beliau bisa. Makanya kalau beliau nanti tak buat lembaga di sini, kita tuntut beliau dunia akhirat. Baiklah. Alhamdulillah. Ini Pak kondisinya. Jadi di dalam tu juga seperti itu saya perhatikan. Ini perlu PR bagi kita para penggerak dakwah sunnah di daerah-daerah ini. Kita perlu bertemu, perlu diskusi, tukar pemikiran bagaimana dakwah itu digerakkan. Kalau orang bisa mafia, kelas kakap internasional urusan narkoba, Pak, kenapa kita urusan akhirat tidak cepat dan tangkap? Kalau umur terasa singkat, urusan akhirat tidak boleh lambat. Itu prinsip harus pegang. Baiklah. Alhamdulillah kita sekarang masih dalam kajian usul sunnah, tetapi karena saya bertekad bahwa kajian ini bukan sekedar membaca kitab. Walaupun kajian kita ini ada panduan kitabnya, tapi sabar.
Yang kita inginkan dari diskusi bersama kawan-kawan, termasuk juga arahan dari Ustazuna Abu Jihad, kita yang paling penting mengokohkan sekarang. Maka pembahasan kita masih di dalam wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah mengandung, setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka pembahasan kita masih masalah bid'ah. Beberapa kali pertemuan kita sebelumnya tentang bahaya dan waspada dari bid'ah ini. Dan mudahan kalau ini terus nanti tidak jadi ngaji kitab. Malam ini kita pembahasan terakhir, mudah-mudahan dalam pembahasan bid'ah ini, dan insyaallah taala kita lanjutkan dengan pembahasan wa tarkul khusumat dan seterusnya nanti. Pembahasan kita tentang bid'ah malam ini, ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, setelah kita memahami bahwa bahayanya bid'ah, bahayanya menyelisihi sunnah, dan juga sebelumnya apa itu bid'ah, perkara yang baru dalam ibadah, maka pada kesempatan ini kita hendak sedikit mengenali kaedah-kaedah bid'ah, biar kita sedikit paham, minimal masuk database. Oh, ini kata Ustaz kemarin, tapi awak lalu pulak SMS dulu, WA dulu Ustaz Malim. Wah, Ustaz, ini bid'ah nih Ustaz, rasa kajian ada kemarin. Jadilah tu dah masuk database-nya, udah ada data di memori kita. Baik, minimal itu tujuan kita. Syukur-syukur, alhamdulillah, ingat terus kaedah-kaedah bid'ah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ini kaya akan qawaid dan dhawabit, kaedah-kaedah. Karena Ahlussunnah dakwanya dibangun di atas ilmu, bukan ra'yu. Untuk itulah kita pahami bagaimana para ulama mengajarkan kita tentang kaedah-kaedah bid'ah ini. Untuk lebih lengkap, seperti pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan, hendak baca lebih lanjut kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Syatibi, atau kitab kontemporer yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, Ilmu Usulil Bid'ah. Dan saya rekomendasi sekali Bapak dengarkan kajian Ustazuna Badrus Salam. Awal-awal saya belajar ngaji dulu, download di kajian.net. Itu Ilmu Usul Bid'ah. Itu 17 file. Tadi saya murajaah lagi, saya download semuanya, saya dengar lagi dalam perjalanan. Kajian-kajian beliau itu bagus, dan beliau juga ada tulisannya sedikit, kadang dibuat ringkasan gitu. Ini penting kita. Tapi kadang itu pula lah, mendengar rekaman tuh dunia YouTube saat ini memanglah payah. Tapi saya teringat dengan ucapan Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala, Ustaz Yazid Jawaz, pastikan kita tidak keluar dari mobil kita, melainkan kita mendengarkan kajian sekian jam. Bahkan ada orang yang menghafal Quran melalui rekaman itu. Bahkan saya melihat ada salah seorang syekh dengan bangga, dengan senang, dengan bahagia, beliau mencantumkan biografi di websitenya. Beliau belajar dari kaset ceramahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Padahal pendidikan resmi syekh itu sampai doktornya seingat saya hanya jurusan umum. Wajib. Karena kalau dengar kajian Syekh Al-Utsaimin itu seluruhnya lebih dari doktor itu keilmuannya yang dapatkan. Wajib. Rekaman. Baik. Ini di antara rujukan memahami kaidah bid'ah ini. Kaidah yang pertama yang dapat kita ambil, setiap bid'ah, saya ulangi, Bapak silakan catat, setiap ibadah yang berdasarkan hadis palsu
adalah bid'ah. Saya ulang. Setiap ibadah yang berdasarkan hadis yang palsu, maka ia adalah bid'ah. Dan hadis palsu itu adalah sumber dari bid'ah. Dan ingat Pak, hadis itu dilihat dari sisi diterima atau ditolaknya. Ada yang makbul, diterima, dan ada yang ditolak. Yang diterima sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Apa Ustaz? Dongong je lah. Lebih lanjut, baca buku-buku. Dan yang mardud, itulah dhaif, maudhu', palsu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ingat bahwa orang-orang Syiah misalkan, firqah-firqah sesat, telah banyak memalsukan hadis. Luar biasa. Maka untuk itu kita perlu hati-hati. Maka untuk itu kaidah yang pertama ini, setiap ibadah berdasarkan hadis yang palsu adalah bid'ah. Walaupun menyandang gelar di depannya hadis, namun ia bukan hadis nabawi, palsu. Apa sebab? Hal ini ada sebuah ungkapan para ulama kita, kullu ibadatin tastanidu ila haditsin makdzubin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'atun. Setiap ibadah yang bersandar pada hadis, di sini lafaznya dengan haditsin makdzubin, hadis yang didustakan terhadap Rasulullah. Kalau disebut hadis palsu, palsu apa Ustaz? Mungkin kita masih bertanya. Tapi satu hadis yang dipalsukan, bahwa itu katanya ucapan Rasulullah tapi palsu, tidak asli dari Rasulullah, maka itu hukumnya adalah bid'ah. Dan ini adalah satu asas yang penting dalam usuluddin, asas yang penting dalam pondasi agama kita ini Pak. Baik, saya tidak panjang menjelaskan tentang hadis-hadis palsu ini. Bapak beli saja dua karya, di antaranya karya Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, seingat saya, hadis-hadis palsu. Pakai populer judulnya tuh. Tapi Ustaz Abdul Hakim punya buku ini, hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu'. Dulu dicetak warna ungu. Dan yang lebih panjang lagi, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, silsilah hadis ad-dha'ifah wa athar wa as-sayyi' fil ummah. Itu terjemahannya apa ya? Silsilah hadis palsu ya. Dan guru-guru kita, alhamdulillah, ustaz-ustaz kita menjelaskan kepada kita, ini hadis yang sahih, ini hadis yang palsu. Maka kalau beli buku di pasaran biasa, Bapak mau tahu, saya kelas 3 pesantren dulu, dari jualan buku saya ke pasar. Belanja saya di toko buku, pekan baru saya pakai motor RC, motornya apa, mesinnya Bravo tuh, pakai keranjang, pergi saya jualan buku ke pasar-pasar tuh. Saya masih mondok waktu itu, kelas 3. Jumat, Sabtu, saya jualan tuh. Saya tengok dulu kan belum seperti sekarang kita dapat petunjuk para masyayikh. Buku-buku tuh itu isinya dua saja. Satu, tidak ada hadis. Dua, ada hadis tapi tak jelas di mana tahrijnya, di mana sumber hadis ini, tidak ada. Manakala kita belajar bersama guru-guru kita sekarang, alhamdulillah Pak, jelas ada catatan kakinya. Makanya kalau kita baca buku-buku akidah, kawan-kawan yang menganggap kita Wahabi ini atau Salafi ini bukan ahlus sunnah katanya,
Namun alhamdulillah kitab-kitab akidah kita isinya sunnah, hadis. Namun kalau kita baca buku-buku mereka yang menuduh kita kitab akidahnya, kita hitung itu hadisnya, sunnahnya, dapat 1, 2, 3 bisa dihitung dengan jari, atau minimal sangat jauh lebih kurang sunnah atau hadisnya ketimbang mereka yang menuduh, ketimbang kita yang dituduhnya. Alhamdulillah. Dan banyak buku-buku yang beredaran di pasar itu, dan kadang penjualnya entah sampai kita lukin tanda pakai mic dia tuh, kan udah kurang ya. Orang udah banyak baca ini aja, lagi tablet aja, handphone. Tapi ingat, saya betul-betul merasakan, ya. Saya penjual bukunya dulu, Pak. Tahu saya buku-buku yang seperti itu. Baiklah. Maka untuk itu berhati-hati. Tanya dulu, hadis ini seperti apa? Bagaimana? Sumber kesesatan itu 2. 1 berdalil dengan yang bukan dalil. 2 salah di dalam memahami dalil. Di antara yang bukan dalil itu adalah hadisnya palsu. Apa contohnya? Ada satu buku lagi karya Syekh Masyhur Hasan Salman, seingat saya. Buku itu dicetak warnanya hijau setebal ini. Judulnya Kamus Bid'ah. Itu mulai dari kitab akidah, ibadah dan seterusnya. Itu dibuatkan contoh-contohnya nanti. Apa yang Bapak kenal di antara contoh hadis palsu, Pak? Alhamdulillah, lain tak banyak yang kenal. Apa contohnya, Pak, yang Bapak tahu lah? Terus apa lagi itu? Apa lagi yang lain? Yang mendalam lah sedikit. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka kenallah ia dengan Rabbnya. Atau misalkan hadis, laulaka Muhammad ma khalaqtu aflak. Nih. Kan ada kisahnya begini. Kalau Bapak tanya, itu keyakinan mendalam di orang-orang tua kita tuh. Kajinya apa? Sebelum bumi, belum ada langit, belum sorga, belum neraka, aras belum, lahul mahfuz belum Allah bernama Allah. Apa nama Allah ketika itu? Kan ini pula kajinya. Dicari nama Allah. Apalah nama Allah. Jadi yang pertama diciptakan oleh yang pertama makhluk itu bernama Nurul A'zam, Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad tuh, dia waktu itu berzikir selama 70.000 tahun. Begitu dia bangkit, ditengok kiri, ditengok kanan, tak ada orangnya. Bahasa orang tua-tua kita di daerah-daerah kampung, kata dia, saya Tuhannya. Berkatalah Allah, enggak, saya Tuhannya. Akhirnya bersilat-silaan Allah dengan Muhammad. Kata Allah, kalau betul kamu Tuhannya, coba kamu bersembunyi. Bersembunyilah Muhammad. Akhirnya Allah dapat Muhammad nih. Lalu sekarang coba saya sembunyi lagi. Kata Allah pada Muhammad, bersembunyilah Allah. Muhammad tak bisa menemukan Allah karena Allah bersembunyi dalam tubuh Muhammad. Itu katanya. Itu kalau untuk dukun tuh bangkit dia lagi tuh. Malulah Nur Muhammad tuh. Meneteslah keringatnya. Keringat pertama jadi Abu Bakar, keringat kedua jadi Umar, tetesan keringat ketiga jadi Utsman, keempat pun jadi Ali. Dan termasuk di antara tetesan keringat itu adalah ayam kampung. Makanya ayam kampung hitam itu apa? Lengkap semuanya jadi obat katanya. Dan di antara tetesan keringat itu padi. Jadi lengkap kaji orang tua-tua kita tuh. Nanti ilmu padi ada lagi. Dulu kalau orang memetik padi itu ada ilmunya tuh, Pak. Sabiullah wala hamuda wala nukula kaulanam tobi dalam kendi maharu Tuhan di bawah aras Rasulillah dan seterusnya. Jadi dibayangkannya tuh, masih hafal saya tuh karena sering disebut. Asam siri nama insan kau padi Siri Muhammad nama insanku. Apalagi kita sama diadokan Tuhan di atas dunia ko.
Allah, baru dipetik itu padi itu. Orang yang meyakini, yang pandai dia memetik padi itu padi ini berasal dari Nur Muhammad. Wah, padi itu enak katanya, kenyal. Oh, mantap padinya. Padahal padi orang dulu-dulu itu memang seperti itu, tak pupuk kimia. Tapi itu jadi keyakinan. Nur Muhammad asal kita ni kalmanya. Kalau ndak Allah, kalau bukan karena Nur Muhammad ndak ada. Jadi Muhammad yang dikaji itu bukan Muhammad yang di Mekah katanya. Muhammad yang di alam sebelum tadi itu. Tapi ada kitabnya kalau dibantah. Apa nama kitabnya? Kitabnya bernama Kasyful Ghaibiyah. Betul ada kitabnya. Lalu hadisnya ada juga. Itulah hadisnya. Laulaka Muhammad ma khalaqtu aflak, kata Ibnul Jauzi mencantumkan dalam kitab Al-Mawdu'atnya, kitab hadis palsu, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala mencantumkan dalam hadits dhaif wa atharuha ad-dhaif wa atharuha sayyi fil ummah dengan kalimat la aslala, tidak ada asalnya. Ini contoh ni. Udahlah, ngelaki ini banyak kali contohnya nanti. 2. Jadi pokoknya tanya dulu Pak ya, pokoknya palsu tu bahaya tu. Jadi bid'ah nanti. Itu dalam keyakinan, dalam ibadah banyak lagi. Yang kedua, setiap ibadah yang hanya berdasarkan ra'yu dan hawa nafsu, maka dia adalah bid'ah. Apa itu ra'yu? Pemikiran. Atau hawa nafsu, rasa-rasa. Ini dah sering saya terangkan. Enak rasanya. Kesimpulannya apa sebelumnya? Kalau soal rasa itu bukan dalil untuk ibadah, tapi dalil untuk makan. Laila mak rasanya dah. Lai dia. Tu tarilah tu buat. Itu untuk makan. Kalau untuk ibadah bukan. Baik. Sebab agama kita ni agama wahyu, ra'yu, pemikiran. Kalau dasar agama kita adalah pemikiran siapa? Kalau yang jadi standar ya, kalau agama kita ini berdasarkan perasaan, hawa nafsu, perasaan siapa? Tidak sama. Selera kita aja dengan anak, dengan mak dia, tidak sama. Anak kita kembar, beda tuh. Yang satu suka goreng, yang satu suka gulai. Anak aja tak sama. Kalau begitulah ibadah jadi kacau kita, Pak. Kaidah yang ketiga. Satu ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara pendorongnya ada. Di zaman beliau tu pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, maka hukumnya adalah bid'ah. Seperti dalam kitab Al-I'tisam dijelaskan hal ini. Jadi di zaman Rasulullah SAW pendorong ibadah itu sudah ada, penghalangnya tidak ada, maka dia dilakukan adalah bid'ah. Karena sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW tidak terlepas dari 3 hal. 1, dah pernah saya sebut sebelum, tidak dilakukan karena ada pendorongnya atau belum dibutuhkan. Saya ulangi, tidak dilakukan karena belum ada pendorongnya atau belum dibutuhkan. Belum dibutuhkan, Pak. Yang kedua, tidak dilakukan karena masih ada penghalangnya. 2 poin ini, bila pendorongnya telah muncul atau penghalangnya telah hilang dan sangat dibutuhkan dan memberikan kemaslahatan buat umat yang jelas dan nyata, maka tidak dianggap bid'ah. Seperti apa? Mengumpulkan Al-Quran, membuat ilmu nahu dan sebagainya, kaedah-kaedah nahu dan sebagainya. Orang dulu, Pak, kenapa tidak membukukan Al-Quran? Walaupun terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama, kapan Quran ini dibukukan secara lengkap. Tapi pendapat yang masyhur di zaman Utsman bin Affan,
Kalau pendapat ini yang kuat, maka sebelum itu orang tidak butuh karena mereka hafal. Sama juga dengan ilmu nahu. Bahkan kitab-kitab akidah sekalipun belum terbukukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah akidahnya tidak sistematis? Tidak sistematis, akidahnya komplit. Akidahnya paripurna, lengkap, dah hafal, pemahaman mereka tidak keliru. Ilmu-ilmu alat itu dibuat Pak karena pemahaman orang dah keliru, lisan orang dah banyak salah. Lahirlah ilmu alat, lahir ilmu nahu. Coba aja Pak, kalau mobil kita baru tidak perlu alat kan? Betul tuh? Terus tahun tidak ada rusak-rusaknya, tidak ada guna-guna alat. Tapi coba mobil kalau udah 10 tahun ke atas, perlu banyak alat. Betul? Perlu mekaniknya. Berarti kalau dah banyak alatnya, berarti dah banyak yang rusak. Contoh awak juga. Sebentar dah ke dokter, dah banyak alat yang dibutuhkan. Nanti itulah dah banyak rusaknya. Jadi mereka pada generasi pada zaman Nabi itu tidak banyak rusaknya, maka mereka tidak butuh ilmu baik, maka membuatnya setelah itu boleh. Yang ketiga, tidak dilakukan padahal pendorongnya ada, dibutuhkan, dan penghalangnya tidak ada yang menghalangi. Kalau mikrofonnya zaman Nabi tak ada, karena ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Tidak ada bendanya. Maka melakukannya, ya, saya ulangi lagi, tidak dilakukan padahal ada pendorongnya, penghalangnya tidak ada, maka melakukannya adalah bid'ah. Ya, seperti apa? Adzan dan iqamah menjelang salat Id. Pertemuan sebelumnya ada saya sebutkan ini. Atau perayaan-perayaan yang tidak disyariatkan. Ada pendorongnya, ada penghalangnya, tidak ada, tapi tidak dilakukan Nabi. Baiklah, itu kaidah yang ketiga. Iyalah 3. Yang keempat. Azan dulu ya, silakan. Barakallahu fiik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kaidah selanjutnya yang keempat, setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat padahal pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, maka melakukannya adalah bid'ah, seperti dalam kitab Al-Ba'its. Jadi generasi salaf adalah orang yang gemar melakukan kebaikan. Sehingga keluarlah kaidah lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Sekiranya perbuatan itu baik, mereka lebih gemar, lebih dahulu melakukannya ketimbang kita. Mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Maka wajar Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik generasi itu adalah generasi ketika umat ini banyak perselisihannya, kata Nabi SAW, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa'ku yang mendapat petunjuk. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kehebatan ulama salaf di zaman kita ini, salafiyun, mereka berpegang teguh dengan kaidah, adakah salaf kita, pendahulu kita dalam amalan ini? Adakah pendahulu kita dalam melakukan hal ini? Ada tak dulu dilakukan oleh mereka, ulama terdahulu, salaf kita, generasi para sahabat, amalan ini? Itulah, tidak buat-buat sendiri saja. Baik. Makanya
para ulama kita memberikan kaidah seperti ini. Seperti apa contohnya? Seperti perayaan Maulid Nabi. Karena perayaan Maulid Nabi ini itu dibuat pertama kali oleh golongan Fatimiyah, Syiah ekstrim, itu di abad 400 Hijriah, di awal-awal sekitar 317 Hijriah. Nah, mereka yang buat ini. Nabi SAW tidak pernah dirayakan perayaan hari kelahirannya oleh para sahabat. Padahal mereka para sahabat adalah orang yang jauh lebih mencintai Nabi SAW. Dan kita mesti ingat, kita beragama ini direkomendasi oleh Nabi SAW untuk mengikuti para sahabat. Bahkan Allah menyebutkan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Allah setelah nyata, menentang Allah dan Rasulnya setelah nyata petunjuk itu, dan mereka mengikuti selain jalan orang mukmin ketika itu adalah para sahabat, kami biarkan dia kemana dia mengarah, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Jadi kita mesti mengikuti jalan orang mukmin terdahulu. Siapa jalan orang mukmin terdahulu? Para sahabat. Kaidah yang kelima, setiap ibadah yang menyelisih kaidah syariat dan maksud tujuannya adalah bid'ah. Seperti bacaan Al-Quran keras-keras di mikrofon yang mengakibatkan orang bisa terganggu, sedangkan mengganggu kaum muslimin dalam kaidah syariat tidak boleh. Menghindari mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Orang bisa terganggu, Pak. Ada masjid di sana. Itu memang luar biasa. Tetangga-tetangga masjid itu kasih tahu saya memang susah, Ustaz. Tidur dah payah, istirahat dah payah, apalagi anak kecil. Oh, masa bid'ah pula? Bukankah bacaan Al-Quran itu baik betul? Tapi ada kaidah syariat yang diganggu, yang terlanggar. Menghindari mafsadat, kerusakan, gangguan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Dan Islam tidak memberikan mudarat pada orang lain. Makanya baca Al-Quran saja di masjid keras-keras zaman Nabi tegur, Pak. La yajhar ba'dukum ba'du fil qiraah. Jangan salah seorang kalian mengeraskan suaranya dalam bacaan Al-Quran. Apa sebabnya? Sebab kata Nabi, kullukum munajin rabbah. Kalian masing-masing kalian itu sedang bermunajat kepada Rabb kalian. Yang satu berzikir dia, yang satu salat, yang satu keras-keraskan bacaan Quran, terganggu dia. Baik. Kaidah yang keenam. Afwan, saya harus menyelesaikan kaidah ini, ada belasan, makanya saya pengen selesai. Setiap taqarrub kepada Allah dengan cara melakukan sesuatu dari adat, istiadat atau kebiasaan. Setiap taqarrub yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan sesuatu dari kebiasaan atau muamalat yang adat istiadat itu tidak dianggap oleh syariat, maka dia adalah bid'ah. Contohnya kebiasaan dia umpamanya diam, tapi dia dengan diam terus menerus itu dianggapnya itu ibadah, atau memakai pakaian tertentu padahal kebiasaan saja, itu muamalah saja, adat kebiasaan tertentu saja, tapi dianggapnya itu adalah sebuah ibadah. Memakai pakaian compang-camping misalkan, nah, ini ibadah nih, maka ini terhitunglah dia sebagai bid'ah. Atau seperti
kaum sufi yang memakai kain wol dan itu dianggapnya ibadah, maka yang seperti ini dianggap jadi ibadah. Hukum asalnya masalah muamalat itu boleh mubah bila dijadikan sebagai wasilah. Wasilah itu perantara untuk melakukan ibadat itu boleh, menutup aurat, ya. Namun ketika dijadikan zatnya itu sebagai ibadah yang berdiri sendiri, itu bisa jadi bid'ah itu. Umpama makan daging itu boleh lah, muamalah adat istiadat itu. Betul kan? Tidak makan daging juga adat istiadat. Biasa saja ada orang makan daging, ada orang tidak makan daging. Tapi ketika dianggap tidak makan daging sebagai sebuah ibadat, maka dia jadi bid'ah. Dan ingat, jangan sampai kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Makanya dulu kan biasanya orang torikat itu kan kita tuh berkhalwat tuh Pak, tidak boleh makan daging. Saya bilang itulah hebatnya kita orang ngaji tauhid nih, makin banyak makan daging makin kencang zikirnya, saya bilang. Ini tak makan daging panas-panas badannya. Jadi akibat apa itu berbuat bid'ah itu datang lagi masalah baru. Di tempat khalwat itu Pak, tempat suluk itu itu kan pakai kelambu biasanya. Bapak tak merasakan, saya merasakan langsung. Itu tak boleh makan sikit boleh. Tak boleh makan daging, makhluk bernyawa tak boleh makan. Mungkin niatnya biar apa? Dulu awalnya mungkin niatnya biar fokus apa? Nanti makan daging ini apa ya? Mungkin dia untuk puasa atau untuk apalah. Baik juga niat awalnya mungkin. Tetapi terjadi ketika itu didawamkan dan dianggap sebagai sebuah ibadah, maka jatuhlah dia ke dalam bid'ah. Akhirnya apa? Yang makan daging salah adab, yang makan daging datang mudarat, sehingga murid-murid di tempat khalwat sebagiannya diceritakan oleh senior dan guru-guru kita itu bisa panas-panas badannya. Kalau orang jemaah Imam Syafi'i makin banyak makan daging kambing, makin kencang ibadatnya. Bawa aja lah daging kambing sini, pantang kita tuh. Tak dikasih makan daging kambing, itulah yang panas-panas kita. Kan beda. Nabi makan daging kambing, ya. Dah paham. Jadi hukum asal makan daging tu boleh, adat istiadat muamalah biasalah tu, mubah. Tapi ketika dianggap tidak makan daging tu sebagai sebuah ibadat, maka dia jatuh ke dalam perbuatan beda. Atau makan daging tertentu misalkan, itu tidak boleh juga. Oke, kaidah yang keberapa? 7 lagi. Setiap perbuatan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan apa yang dilarang oleh Allah adalah bid'ah. Contohnya bertakarrub kepada Allah dengan perayaan kelahiran Nabi ini. Dan ini kan merupakan perbuatan kaum Nasara yang merayakan Natal. Saya ulangi. Setiap perbuatan taqarrub ilallah dengan cara melakukan yang dilarang oleh Allah adalah bid'ah. Contohnya Allah melarang menyerupai orang kafir. Menyerupai orang kafir nih, orang kafir mengerjakan pekerjaan itu. Kita kerjakan pula pekerjaan yang menyerupai orang kafir itu, kita anggap sebagai ibadat, maka ini adalah bid'ah. Seperti apa? Merayakan perayaan hari kelahiran Nabi tadi.
Sebab ini menyerupai perbuatan kaum Nasara yang merayakan Natal. Itu dia. Atau kita buat nanti perayaan-perayaan tertentu menyambut tahun baru apa gitu. Ini kita buat ibadat khusus tertentu menyerupai seperti orang kafir. Karena tasyabbuh bil kufar itu adalah haram, maka ibadah itu jadi bid'ah. Kaidah yang ke-8. Setiap ibadah yang telah ditentukan oleh syariat tata caranya, dan ditentukan oleh syariat tata caranya, kaifiatnya berarti, kemudian tempatnya, kemudian waktunya, kemudian jumlahnya, sebabnya, jenisnya, maka merubahnya adalah bid'ah. Jadi ibadah ini Pak harus sesuai dalam, kan syaratnya ada 2. 1 ikhlas, 2 sesuai dengan petunjuk Nabi. Sesuai petunjuk Nabi itu dalam 6 hal. 1, saya ulangi lagi, sesuai urutan saya sajalah. Sebabnya, sebab dia melakukan itu apa? Sebab misalkan kenapa kamu baca surah Al-Kahfi hari Jumat? Betul lah tuh, terlepas dari khilaf hadisnya. Tapi kenapa kamu baca surah Al-Kahfi? Ini kan malam Jumat Kliwon. Sebabnya itu dah sana. Apa sebabnya kamu baca surah Al-Kahfi? Sebab besok pagi saya masuk pergi hiking, masuk gua kami, maka kami baca dulu surah Al-Kahfi. Surat gua. Sebabnya dah keliru. Oke. Yang kedua, tempatnya. Sebab tempat salat tu menghadap dekat di masjid, salat di dekat kuburan. Tapi kuburan wali ni bid'ah tu. Yang ketiga, sebab, tempat, waktu. Waktu dia kapan? Harus sesuai dengan waktu yang dibuat Nabi. Kalau enggak jadi bid'ah dia. 4, cara. Cara dia tu bagaimana? 5, bilangan. Bilangan dia berapa? 6, jenis. Ini dah sering saya sebutkan. Jenis berkurban itu dengan apa? Onta, sapi dan kambing. Akhirnya dia berkorban dengan burung beo. Harganya dari minta orang 25 juta Ustaz. Iya betul, berkorban besar namanya itu. Habis burung beonya ibadatnya tak terima, berkorban juga, bukan berkurban. Baiklah. Makanya merubah cara ini jadi bid'ah. Makanya dulu di zaman Imam Malik ada orang yang ingin tawaf dia. Karena ditanya, dari mana kamu nak tawaf? Kalau kita dari Madinah tu Pak, tawafnya dari Dzulhulaifah namanya. Di sini kata Imam Malik, saya nak tawaf mulai bukan tawaf, ihram. Berihram, memakai pakaian ihram tu dari Dzulhulaifah. Saya nak berihram dari kuburan Nabi katanya, dari makam Nabi. Imam Malik mengatakan tak betul, tak boleh, walaupun dari kubur Nabi. Tempatnya tak tepat. Atau orang yang banyak-banyak solat sunnah setelah terbit fajar, tak tepat. Walaupun salat itu baik, tata cara, waktu dan tempatnya tidak tepat. Cukup ini. Udah sering kita sebutkan. Yang ke-9. Setiap ibadah yang tidak ditentukan udah tadi 9 ya. Nomor berapa lagi? Baik. Setiap ibadah yang tidak ditentukan oleh syariat tata caranya, yang tadi ditentukan, yang ini tidak ditentukan. Tempat dan waktunya, jumlah dan sebabnya serta jenisnya, maka mengkhususkan atau menentukan waktunya, tempatnya, jumlahnya, jenisnya tanpa dalil adalah bid'ah. Ibadah mutlak atau zikir mutlak tidak ada ditentukan Nabi waktunya, tempatnya, sebabnya, jenisnya, bilangannya, jumlahnya tidak ditentukan Nabi. Kita buat tuh. Umpamanya zikir la ilaha illallah 3313 kali atau 7777 kali.
Atau baca la ilaha illallah tahan nafas 77 kali, matilah. Itu jadi bid'ah dia. Tuh. Atau misalkan berzikir dengan suara keras-keras, dengan cara seperti itu, Nabi tak tentukan. Maka ini tanpa dalil, maka dia jadi bid'ah. Baik. Afwan, saya percepat lagi. 10, berlebih-lebihan dalam ibadah dengan cara menambah dari batasan yang disyariatkan. Batasannya apa yang sudah sebutkan di atas tadi? Ada caranya, ada waktunya, ada tempatnya, ada bilangannya, ada jumlah dan seterusnya. Maka berlebih-lebihan kita, melampaui batas namanya itu. Dan ini perbuatan orang-orang yang kaum terdahulu. Seperti apa? Afwan, seperti melafazkan niat. Nabi cukup meniatkan dalam hati. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seingat saya dalam syarah Riyadhus Shalihin di hadis yang pertama, kata beliau, jangankan hadis yang dhaif, hadis palsu pun tak ada tentang lafaz niat nih. Maka menambahnya itu jadi bid'ah. Atau salat malam tidak tidur-tidur, agulu, maka Nabi larang. Tidak nikah-nikah karena ingin beribadah fokus. Tidak. Ke-11 lagi. Setiap keyakinan atau pendapat atau ilmu yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan sunnah, atau bertentangan dengan ijma' salafus salih, maka dia adalah bid'ah. Ini bid'ah. Bertentangan, apa aja lah tuh modelnya, dibuat hal-hal yang baru. Keyakinan, setiap keyakinan atau pendapat, tapi dari ahli ilmu. Misalkan ada nanti orang yang jago ceramah sehingga jadi dai yang terkenal, dibuatnya satu pendapat, dimunculkannya hal yang baru, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma' salafus salih, maka ia jadi bid'ah. Apapun itu. Baik. Seperti apa? Sebenarnya ini seperti misalkan kaedah-kaedah yang dibuat oleh orang-orang, oleh ahli ilmu, kelihatannya oleh ahli ilmu, tetapi bertentangan dengan ijma' salafus salih. Seperti mereka mengatakan bahwa, tepat saya gak buat contoh. Dulu saya pernah belajar di salah satu halaqah. Ya, halaqah itu menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Ini tidak boleh. Ya, hadis ahad namanya hadis ya tidak sampai kepada derajat mutawatir. Makanya Syekh Albani menolak ini, dan yang berkeyakinan seperti ini diantaranya Hizbut Tahrir. Sehingga Syekh Muhammad Nasiruddin Albani menyebutkan, menulis satu buku Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Judud. Hizbut Tahrir Mu'tazilah gaya baru. Ataiblah. Ini panjang ini kalau cerita ini. Kemudian misalkan berfatwa tanpa dasar ilmu, menggunakan ra'yu dalam kejadian-kejadian yang belum terjadi, menyibukkan diri, misalkan tanda-tanda hari kiamat sudah muncul, menyelisih kaedah-kaedah syariat, menyibukkan diri dengan hal-hal yang seperti itu, ilmu-ilmu yang aneh dan nyeleneh, itu bisa bid'ah dia. Baiklah, kaedah yang keberapa lagi? 12. Setiap akidah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak juga diyakini oleh para sahabat dan tabi'in, adalah bid'ah. Seperti setiap akidah ya, seperti keyakinan-keyakinan ahlul kalam ya, kemudian seperti keyakinan-keyakinan batiniyah itu, atau menolak si Allah Ta'ala beristiwa di atas arash,
Ini bertentangan. Setiap keyakinan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka atau keyakinan para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini adalah sedangkan keyakinan sahabat dan tabi'in ini adalah bid'ah. Baik. Ke-13. Bertengkar dan berdebat kusir dalam agama adalah bid'ah. Dan masuk dalam kategori ini adalah bertanya sesuatu yang mutasyabihat, seperti tata cara Allah bersemayam. Bagaimana Allah itu bersemayamnya? Allah tu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak serupa dengan makhluknya. Allah sebut Allah tersebut zatnya. Allah kan kita kenal mengimani Allah itu sebagaimana Allah kabarkan tentang dirinya. Kita beriman kepada Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kabarkan tentang zat Allah. Selesai. Kalau Allah mengatakan istiwa, istiwa. Nanti bertanya bagaimana betul istiwanya, itu tidak urusan kita. Maka bertanya tentang hal ini seperti ahlul kalam, dia adalah bid'ah. Jadi wassu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang hal itu adalah sebuah kebid'ahan. Kemudian termasuk dalam hal ini fanatik mazhab dan golongan, sehingga menimbulkan loyalitas dan permusuhan di atas mazhab itu. Bertengkar tuh. Kalau tidak mazhab ini tidak bisa. Atau ya berbantah-bantah dalam ya menuduh kaum muslimin ini dengan bid'ah dan kafir. Itu tidak bisa dalam kategori ini dia. Yang ke-14, mewajibkan manusia untuk melakukan suatu kebiasaan. Diwajibkan orang melakukan satu kebiasaan atau muamalah tertentu dan menjadikannya bagaikan syariat yang tidak boleh diselisih, bahkan dianggap sebagai agama yang tidak boleh ditentang, maka dia adalah bid'ah. Seperti apa? Ada sebuah budaya di Sungkem itu. Apa Sungkem namanya itu? Hah? Ya. Sungkem kan? Dalam adat perkawinan atau adat mesti seperti itu. Kalau enggak, kalau menyelisihinya itu enggak boleh. Itu bisa jatuh dalam perbuatan bid'ah. Termasuk juga salaman dengan mencium tangan, hukum asalnya boleh untuk memuliakan orang ahli ilmu. Kalau orang Saudi memuliakan ahli ilmu itu dengan mencium kening ahli ilmu itu. Kalau orang negeri kita ini dengan mencium tangannya, itu boleh. Tapi dilakukan berlebihan satu. Tadi dah masuk kaidah berlebihannya. Seperti apa contoh berlebihannya lagi? Cium sini satu, cium sini satu, di mana lagi? Bahkan saya nengok dengan mata kepala saya, Pak Guru tuh mursyid tuh di tempat-tempat di tempat khususnya itu dicium, diletakkan tangan kening, dicium lagi dengan hidung dia tuh. Dan yang mencium tuh murid perempuan tuh. Allahul musta'an. Bapak mungkin tengok di video kan, saya merasakan betul. Ya, dalam perjalanan saya dululah. Jadi hukum asalnya boleh, tetapi itu menyelisih syariat. Atau mungkin salam murid, nanti murid salam, dak cium tangan dia, ini salah adab nih. Itu bisa bid'ah itu. Atas dasar apa kita mengatakan dia salah adab? Setiap kali salam mesti cium tangan. Kayak gitu. Tapi hukum asalnya cium tangannya boleh untuk memuliakannya. Ini berlebihan atau mendawamkan satu kebiasaan dan mengilzamkannya menjadi sebuah kemestian, itu bahaya. Begitu. Kaidah yang ke-15. Keluar dari batasan-batasan syariat yang telah ditentukan, maka ia adalah bid'ah.
seperti merubah hukum Allah dalam pelaksanaan rajam diganti dengan denda, keluar dari batasan syariat namanya diganti dengan denda, atau akal-akalan untuk menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban seperti riba diembel-embel dengan syariat, ya. Atau seperti misalkan di mana wanita-wanita misalkan ya nanti apa ya, kaedah-kaedah batasan syariat itu dia dah keluar dari batasan-batasan syariat itu, ya. Wanita ada acara di masjid, mungkin dah nyanyi kemudian terbuka aurat kadang, tapi itu dianggap sebuah ibadat, itu dah keluar batasan syariat itu. Baik. Kemudian yang ke-16, menyerupai kaum kafirin dalam kekhususan ibadah mereka atau kebiasaan adalah bid'ah. Baik yang ada dalam agama mereka maupun yang mereka ada-adakan, seperti perayaan-perayaan tadi, atau seperti tidak mau makan daging. Itu kan budaya orang-orang Buddha, Hindu mungkin, atau orang-orang tertentu lah. Jadi menyerupai orang kafir dalam ibadah mereka atau kebiasaan khusus mereka. Yang ada dalam agama mereka maksudnya, ya. Kemudian yang ke-17, melakukan sebuah perbuatan jahiliyah yang tidak disyariatkan oleh Islam adalah bid'ah, seperti bergembira kalau anak laki-laki lahir, bersedih kalau anak perempuan yang datang, yang lahir, atau misalkan meratapi mayat. Masuk dia kategori ini. Dia dulu Pak, kalau di kampung-kampung tuh ceritakan oleh mertua saya, itu memang minta ampun budaya meratap tuh. Jadi ada dulu tukang ngatoknya, tukang meratap itu disewa tuh. Atau dia bilang-bilang, ada tukang ratapnya tuh, bisa orang-orang serumah tuh jadi menangis dibuatnya. Itu nah. Pandai dia. Pandai juga saya sikit iramanya itu, tak salah saya buat. Ada irama-iramanya mereka buat. Perbuatan-perbuatan jahiliyah, termasuk meratapi mayat, ya. Yang ke-18, melakukan, sedikit lagi Pak, ya, melakukan satu perbuatan yang tidak disyariatkan dengan cara yang menyebabkan manusia mengira bahwa itu syariat atau mengira bahwa itu disyariatkan, ialah ibadah. Seperti menghiasi masjid berlebihan sehingga manusia mengira bahwa itu termasuk menegakkan Islam dan memakmurkan masjid. Jadi sebuah kemestian itu tidak boleh juga. Tapi menghiasi masjid itu mungkin orang di situ tuh memang banyak uangnya, atau memang udah kebutuhan mereka di situ seperti itu pula. Tidak biasa, tapi diilzamkan betul mesti seperti itu, dihidupkan. Masjid umpamanya dibuatnya di masjid ini nanti ini kan apanya di pelapon ini mesti dipakainya lampu-lampu hijau biru. Nanti nampak masjid lagi ayam menghidupkan tuh, atau bisa jadi bid'ah dia tuh. Jadi mantap nih sekarang. Dibuat pula lampu-lampu tuh mungkin pas waktu azan dia azan pula dia mungkin, atau macam-macam lah. Makanya perbuatan-perbuatan apapun yang sudah berkaitan dengan ibadah, tempat ibadah dan yang lain-lainnya, bertanya. Biar kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang keliru. Tapi jangan sembarangan menghukumi bid'ah pula. Hati-hati juga. Tanya kepada ahli ilmu. Ini kaidah dasarnya. Jangan gebiah uyah saja, hantam kromo, enggak juga.
Taib. Jadi dianggap itu memakmurkan masjid, itu yang keliru. Taib. Kemudian yang ke-20, penyimpangan yang dilakukan ulama sehingga dianggap agama oleh kaum awam adalah masuk dalam bid'ah. Dia penyimpangan yang dilakukan oleh seorang ulama, dia sudah menyimpang, tapi dianggap ibadah oleh orang awam, itu tetap bid'ah, tidak bisa. Kalau bid'ah ya bid'ah. Seperti membolehkan tabarruk dengan orang-orang saleh. Dulu Pak, datang kita tuh ke kubur tuh. Kalau di sana kan ada kubur Syekh Burhanuddin namanya. Assalamualaikum ya Syekhi. Ini pula kayaknya tuh. Saya pernah datang malam-malam. Assalamualaikum ya Syekhi. Ada yang sendiri tuh. Nah, tolong doakan saya nih, saya mau dekat ujian dapat juara nanti. Ini pula dulu permintaannya. Nah, atau apa-apalah, tolong doakan saya bertambah istri, anaknya. Nah, jadi ini yang seperti ini itu tetap apa? Bid'ah dia. Pokok atau apa lagi penyimpangan orang soleh, memang dah menyimpang, tapi dah berkiasa di situ dianggap ibadah, tetap bid'ah. Ke-21, maksiat yang didiamkan oleh para ulama sehingga orang awam mengira bahwa perbuatan itu diperbolehkan, maka masuk dalam kategori bid'ah. Dibiarkan. Buya itu dulu tidak ada togan-togan, pandai-pandai jangannya. Tentu dan kitab Buya itu setogak lahnya. Orang dulu kan sepetogaan kitabnya. Artinya kitab dia tuh kalau disusun dari bawah, berdiri kita sampai setinggi kita berdiri itu, saking banyaknya kitabnya. Kalau Buya-buya sekarang Pak, segudang lebih kitabnya. Itu kayak dikit baru tuh segudang tuh. Coba Bapak datang ke apa? Mungkin STA Sunnah besar juga, atau mungkin SDDI besar, ya. Kalau di Markis masih sedikit juga baru, tapi walaupun gitu-gitu udah 100 jutaan itu Pak. Sekitaran itulah, kurang-kurang dikit lah. Atau ada lebih itu. Jadi apabila ada seorang alim walaupun banyak kitabnya namun ada penyimpangan, dianggap benar oleh orang, mendiamkan yang ke-21 ini, mendiamkan penyimpangan, diyakini sebuah kebenaran, tetap akan salah. Jangan dianggap ibadat. Yang terakhir, segala sesuatu yang mendukung bid'ah adalah bid'ah. Seperti membawakan makanan untuk orang yang sedang berbuat bid'ah, itu bid'ah juga tuh. Dan ingat ya, dalam pertemuan sebelumnya, man awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang mendukung perbuatan orang bid'ah, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia seutuhnya. Seperti yang diterangkan, itu hadis yang diterangkan seperti dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Nah, jadi mendukung orang berbuat bid'ah, maka dia jatuh kepada dalam sebuah kebid'ahan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini kaedah-kaedah untuk memahami bid'ah. Cukuplah Pak. Dengan uraian yang tidak terlalu panjang, 22 ini ingat-ingat saja. Kita beribadah nih Pak, kama yuridullah, an na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah sebagaimana yang Allah inginkan, bukan seperti keinginan-keinginan kita saja. Sesuaikan keinginan kita ini dengan keinginan Allah. Kita tunduk dengan keinginan Allah. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Hendak kita mau amal kita diterima oleh Allah. Dan syarat kedua diterima amal setelah ikhlas adalah sesuainya amalan kita dengan petunjuk Nabi. Dan itu bukti cinta kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertemuan kita sebelumnya tentang bahaya-bahaya bid'ah, dan ini adalah tentang sedikit kaedah-kaedah yang disebutkan oleh para ahli ilmu tentang bagaimana kaedah-kaedah tentang bid'ah. Dengan demikian kita cukupkan saya kira pembahasan kita tentang bid'ah ini sampai di sini, dan insyaallah pertemuan yang akan datang mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dalam ketaatan. Kita masuk pembahasan selanjutnya dari kitab Al-I'tisam, dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad
rahimahullah taala insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.